Kita sudah masuk di tahun 2025. Wow, waktu saya kemarin Bapak Gembala bilang, Kak Peter bisa nggak pimpin ibadah di minggu pertama? Ya, siap Pastor. Lalu saya bergumul, Tuhan apa yang mau saya sampaikan? Ya, apa yang harus saya bagikan? Dan Tuhan ingatkan saya satu pondasi. Bagaimana kita harus menyadari pada saat kita masuk di tahun yang baru, pada saat kita masuk di musim yang baru, kita harus disadarkan bahwa semuanya bukan tentang kita. Semua tentang Tuhan yang lebih hebat. Ya, dari apapun yang nanti ada di depan kita. Tema Bapak Gembala kita mengatakan bahwa greater grace, greater capacity. Artinya apa? Ya nggak selalu masalah persoalan itu disingkirkan Tuhan. Karena persoalan masalah nggak dicari pun persoalan masalah itu datang. Betul atau betul? Tetapi yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah bagaimana kapasitas kita diperbesar. Bagaimana kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang lebih hebat dari apapun yang ada di depan kita. Khususnya di tahun 2025. Makanya judul khotbah saya ya pagi hari ini adalah Yesus kita lebih besar dari apa yang di depan kita. Yesus kita lebih besar. Ya kenapa saya pakai judul ini? Untuk mengingatkan kita. Ya satu hal yang pasti bahwa pada saat kita melangkah, pada saat kita menjalani kehidupan, semuanya bukan tentang kita. Semuanya tentang Tuhan. Yang akan jadi pondasi kekuatan bagi kita. Dan saya berharap khotbah pagi hari ini boleh memberkati saudara dan saya secara pribadi. Kita buka terlebih dahulu ya, kita buka terlebih dahulu di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya ingin kita memulai tahun 2025 ya dengan sukacita yang dari Tuhan. Ya, untuk kita lebih masuk ke dalam ayat ini, kita harus tahu kenapa Rasul Paulus dia bisa berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau Bapak Mama Saudara semua masuk ke dalam sekolah seminari, sekolah teologi ya, biasanya itu nanti diajar kalau di dalam ayat firman Tuhan dan itu diulang, itu biasa hal yang sangat penting untuk dilihat. Ya, itu bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan ini bukan hanya satu perikop diulang. Di dalam satu perikop, tapi bahkan di dalam satu ayat ini diulang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini menandakan satu hal yang sangat penting untuk kita memiliki bersukacita. Karena kalau kita lihat biasanya orang bersukacita saya yakin. Tanpa saya berbicara saya yakin di sini semua baru-baru bersukacita luar biasa, betul? Dan apa yang menyebabkan ya Rasul Paulus sanggup untuk berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kalau kita lihat konteks dari ayat ini, ingat ini Rasul Paulus menulis di dalam penjara. Dan dia sedang menantikan penghukuman yang akan dia terima. Bisa nggak saudara di dalam penjara menantikan penghukuman yang dia akan terima dan saudara berkata kepada diri saudara dan orang lain, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dan kita tahu bahwa ke depan di tahun 2005 kita nggak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi. Atau di sini sudah ada yang tahu apa yang akan dihadapi di tahun 2005? Angkat tangannya ada? Tidak ada. Ya, tetapi saya ingin katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Lalu apa pondasinya untuk kita mampu bersukacita apapun yang akan kita hadapi. Apa yang membuat Rasul Paulus bahkan di dalam penjara pun ya, dan kita tahu di dalam penjara Roma pada waktu itu sangat tidak enak, dia berkata mampu bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa yang membuat dia mampu seperti ini? Di ayat yang ke-6 dari pasal 1. Kita buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini yang saya ingin saudara dan saya sadari di awal tahun 2025. Menyadari bahwa semua bukan tentang kita, semua tentang Yesus yang lebih hebat dari apapun yang di depan kita. Kenapa? Karena dia Allah yang memulai pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Artinya apa? Dia yang menjadikan kita anak-anaknya, sadari itu. Dia yang membawa kita di dalam cintanya. Dia yang menjadikan kita menjadi bagian dalam dirinya. Dan dia juga yang akan peduli kepada saudara dan saya. Dan ini yang harus saudara pegang untuk memasuki tahun 2025. Sehingga apa? Sehingga sukacita yang saudara miliki bukanlah sukacita tergantung dari situasi. Yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi. Tetapi sukacita yang saudara miliki karena iman, keyakinan bahwa Tuhan yang memulai
pekerjaan baik dalam kehidupan saudara. Ya, dan dia yang akan menyelesaikan. Satu hal yang saudara harus pahami tentang Tuhan, ya, Kristus Yesus yang sangat mengasihi kita adalah bahwa dia bukan hanya Allah yang bisa berjanji dan menepati janji itu, bukan. Tetapi dia sanggup menjaga janji itu sampai itu tergenapi. Itu Tuhan kita. Dan itu yang kita harus sadari bahwa dia bukan hanya Allah yang bisa menepati janji, dia berjanji menepatinya, tapi dia menjaga janji itu sampai itu tergenapi. Dan saudara harus percaya itu sama seperti Rasul Paulus, sehingga apapun yang terjadi sama dia, apapun yang terjadi yang dia lalui, dia percaya bahwa dia sadar yang memegang hidupnya adalah Yesus, bukan yang lain. Dia tahu bahwa Tuhan yang memulai memanggil dia. Dia mengalami perjumpaan pribadi dan dia tahu bahwa Tuhan yang membawa dia masuk, ya, di dalam pribadi Yesus sendiri untuk dia menjadi alatnya yang begitu luar biasa. Kita tahu Rasul Paulus, ya, dan sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia tahu bahwa Yesuslah pegangan hidupnya. Dan itu yang saya harapkan kepada saudara dan saya memasuki tahun 2025, menyadari bahwa Tuhanlah yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita. Sehingga apapun situasinya, apapun kondisinya, makanya greater grace, greater capacity. Mungkin masalah tantangan itu ada, tapi kapasitas kita untuk menerima itu, ya, untuk melewati itu, Tuhan yang akan mampukan, Tuhan yang akan sanggupkan. Tapi saudara harus menyadari terlebih dahulu bahwa ini bukan tentang saudara, tapi tentang Kristus yang lebih hebat dari apapun yang ada di depan saudara. Ya, karena Dia yang memulai. Ya, tapi persoalannya, masalahnya kan banyak orang pegangannya masalahnya bukan Kristus, ya. Apa pegangan saudara? Kalau Rasul Paulus pegangannya adalah Kristus saja, dia sadari dia yang memulai. Ya, kebanyakan orang kan terkadang mudah tertrigger, seperti Bapak Gembala bilang, terkadang berpegang sama yang kelihatan. Ya kan, kita mudah tertrigger, ini uang di bank mulai tipis. Ya kan, kesehatan, aduh kok mulai pegal-pegal, ya, seperti itu. Ya, ya, tapi hidup kita harus percaya bahwa kita berpegang bukan apa yang pada kelihatan, tetapi kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu kepada pribadi Yesus sendiri, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Paulus bukan berarti nggak ada tantangan dalam hidupnya, kita tahu, ya, Rasul Paulus hidupnya penuh dengan tantangan, betul tidak? Saya akan tunjukkan sama saudara, ya, di ayatnya yang ke-11 sampai 12. Ya, dia bukan nggak ada persoalan, dia ada, ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal yang dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa aku telah belajar. Ya, dia bilang aku telah belajar. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 19, ya, Kisah Para Rasul 14 ayat 19, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu, menyeretnya di luar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Bahkan dilempari sampai mau mati Paulus pernah. Kelaparan, kenyang, dia sudah belajar semuanya itu. Ya, kalau kita perhatikan kata belajar, ya, di ayat yang ke-11 tadi, itu memakai kata dalam bahasa Yunaninya, itu memakai kata mateo. Jadi mateo itu artinya bisa dua. Yang pertama, dia belajar sambil praktek, artinya waktu dia belajar, dia mengalaminya. Itu yang pertama, kata mateo. Jadi waktu dia belajar sambil dia menjalaninya. Terus yang kedua, dia belajar sampai dia mengerti. Dia belajar sampai dia mengerti, artinya apa? Rasul Paulus sadar, Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidupnya. Ya, Rasul pelajar, dia tahu bahwa hidupnya Tuhan yang pegang, tetapi dia tahu bahwa tantangan, masalah itu tetap ada. Ya, bukan berarti semuanya akan hilang di dalam dunia ini, makanya semua akan aman-aman. Kenapa? Karena ingat bahwa Allah tidak pernah berjanji, kamu tidak akan hadapi masalah. Tidak pernah. Ya, kamu tidak akan hadapi masalah, tidak hadapi tantangan. Tidak. Tetapi Allah berjanji, yang saya tahu dan yang saya pelajari, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendirian. Ya, sehingga apa? Kita perlu belajar. Artinya apa? Kita meningkatkan kapasitas kita pada saat kita menyadari kasih karunia Tuhan. Pada saat kita menyadari kasih karunia Allah. Sehingga tantangan apapun, sama seperti Rasul Paulus, dia bilang dia sudah belajar, dia bisa berkata seperti ini. Ayat yang ke-13. Ya, dia katakan seperti ini.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, ya. Ini yang membuat dia sanggup berkata, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita, tapi percayalah bahwa pada saat kita menyadari bahwa yang memulai hidup kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita akan berkata, kita sanggup untuk berkata di dalam Dia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tidak tahu di dalam 2025 perkara-perkara apa yang akan ada di hadapan kita. Ada membentang, ya, untuk kita harus memang lewati, ya, persoalan, tantangan, ya, yang mungkin akan hadir di depan kita. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang lebih hebat di depan kita. Apapun di depan kita, sehingga kita bisa berkata segala perkara. Tapi bagian kita, bagaimana kita menyadari dan belajar. Walaupun kita sambil melihat kasih karunia-Nya, kita belajar untuk kita sadar bahwa ini memang harus ada, tetapi kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Di tahun 2025 adalah tahun yang penuh pengharapan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Untuk kita bisa melalui dengan kesadaran Dia yang memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Dia juga akan menyelesaikan, ya, seperti itu. Dan apa yang dia lakukan? Ya mungkin lalu apa yang Rasul Paulus lakukan pada saat tantangan itu ada? Ya, dan ini juga yang saya rindu untuk kita lakukan pada saat tantangan, masalah itu hadir dalam hidup kita. Ya, pada saat kita berkata segala perkara dapat kutanggung, tapi bagaimana aplikasinya sehari-hari untuk beta bisa lalui ini, untuk beta bisa hadapi ini? Bagaimana aplikasinya? Ini yang Paulus lakukan dan saya rindu. Ini yang saudara dan saya lakukan pada saat kita menghadapi apa yang harus kita hadapi. Kita buka dulu firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat di ayat yang ke-6 sampai 7. Jadi ini yang Rasul Paulus, ya, pada saat dia menghadapi tantangan itu saya heran kenapa dia bisa berkata bersukacitalah senantiasa, sekali katakan bersukacitalah. Ya, akan kesadaran dia bahwa Yesus yang memulai, itu yang memampukan dia segala perkara dapat kutanggung. Di tengah-tengah masalah yang bukan hanya masalah kecil. Ingat, ini dia sampai mau mati loh, dilempar, dia tahu, dan bahkan di penjara menantikan hukuman, dia tetap berkata bersukacitalah, senantiasa katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa? Ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada yang bertanya gini sama saya, ya. Dulu sebelum dia Tuhan jawab, ya, luar biasa Tuhan tuntun. Dia pernah waktu dia masih kuliah, sekarang dia sudah bekerja di Bali, baru pulang dari Amerika. Tapi sebelumnya waktu dia masih kuliah, teman saya, dia bilang gini, Kak Peter, Tuhan ini gak adil. Kenapa? Itu orang-orang yang gak kenal Tuhan lihat sukses semua. Dia bilang seperti itu. Beta kayaknya kok hidup susah sekali. Dia bilang seperti itu. Saya ini hidup kayak susah sekali. Dia bilang, untuk apa beta berdoa kalau Tuhan sudah tahu apa yang mau beta doakan. Jadi untuk apa beta berdoa? Kita berdoa menunjukkan ketergantungan kita sama Dia. Kita tahu tanpa Dia kita tidak mampu. Dan itu yang saya rindukan untuk masuk tahun 2025. Kita harus sadari tanpa Dia kita tidak akan pernah mampu. Tanpa Dia kita tidak akan pernah sanggup. Ya, Tuhan selalu ingin menciptakan kita untuk kita selalu bergantung sama Dia. Untuk kita selalu bersandar sama Dia. Itu makanya kita berdoa, kita datang sama Dia. Dan dikatakan apa? Dengan ucapan syukur, maka dikatakan apa? Ya, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini ternyata kunci kenapa Rasul Paulus bisa berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali katakan bersukacitalah senantiasa. Dan dia berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Karena dia tahu bahwa dia tidak pernah sendirian. Dia selalu bawa pergumulannya. Dia selalu bawa apa yang dihadapi kepada Tuhan. Ya, di dalam doa dan ucapan syukur. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk kita masuk di tahun 2025. Kenapa kita harus doa dengan ucapan syukur?
untuk mengingatkan diri kita bahwa kita punya Tuhan yang lebih hebat dari apapun yang ada di depan kita. Amin. Untuk mengingatkan kita punya Tuhan yang lebih hebat dari apapun yang ada di depan kita. Tahu gak satu hal yang kadang yang paling susah pada saat masalah, tantangan itu datang dalam kehidupan kita. Ya, betul tidak? Damai itu susah sekali untuk kita dapatkan, betul tidak? Kadang kita kayak uring-uringan, kita kadang bahkan tidur tidak bisa, kadang pikiran, ya jujur-jujuran saya, siapa di sini yang kadang waktu pas masalah datang, ya dia tidur nyenyak, dia aman, angkat tangan. Ya, memang pasti luar biasa, kita harus seperti itu. Ya, tetapi jujur saja terkadang waktu masalah, apalagi tantangan itu berat, kita pikiran, kita tidur balik ke kanan, balik ke kiri, waktu buka mata, masalah di sana. Ya, tetapi waktu kita bawa ini ke dalam doa, maka damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang seperti apa Kak yang Kakak maksudkan? Ini yang kita harus pahami. Damai sejahtera seperti apa yang Tuhan mau saudara dan saya miliki? Damai sejahtera yang bagaimana? Ya, kita buka dulu di dalam Markus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-39. Markus pasalnya yang ke-4. Ya, ayat 37 sampai 39. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun teduh sekali. Ingat, ini yang ajak mereka untuk menyeberang. Tiba-tiba topan datang siapa? Yesus. Ingat loh, mereka ini bukan inisiatifnya mereka mau nyebrang sendiri. Ini Yesus yang ajak untuk mereka pergi ke nyebrang. Lalu apa yang terjadi di tengah-tengah? Ada badai, ada topan yang begitu mengerikan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia tidur. Dia tidur di tengah badai. Waktu saya baca ini, saya ulang-ulang, saya baca, saya masih tidak mengerti. Saya ulang-ulang, saya baca bagaimana orang bisa tidur bahkan di tengah badai yang begitu mengerikan. Ya, mungkin kalau saudara tidak pernah alami, masih belum bisa bayangkan. Saya pernah berapa waktu yang lalu, saya kasih kesaksian sedikit untuk selingan. Ya, berapa waktu yang lalu, sudah agak lama saya pulang ke rumah mertua saya di ND. Ya, beliau seorang fisherman. Ya, jadi mereka punya perahu untuk tangkap ikan, ya kapal. Lalu saya karena mau ya tahu ya anak mantu ya sama bapak mertua, jadi mau ikut. Ya, jadi saya ikut tangkap ikan. Tapi tiba-tiba cuaca yang begitu baik, tiba-tiba ada gelombang yang begitu mengerikan. Gelombang yang begitu mengerikan, saya dalam hati, saya sampai mual, muntah. Karena memang, mereka semua bilang, Eja, ya orang Indo bilang Eja, ya ipar artinya. Eja, gak usah takut, tenang saja. Ya ini sudah biasa badai gini, walaupun ya terkadang ada yang terdampar, ada tuh mereka bilang, wah ini bercanda kan dia omong begini. Ya itu mengerikan sekali, saya sampai muntah-muntah dan pikiran, wah ini bahaya. Dan di situ saya menempatkan kaki saya di kaki murid-murid. Ternyata kalau ada badai di tengah laut itu nggak gampang. Itu tidak seperti tenang yang kita bisa pikirkan. Tetapi Yesus, dia bisa tidur. Lalu saya dapatkan hal ini. Ternyata damai sejahtera yang Tuhan mau untuk kita miliki adalah pribadinya sendiri. Yang tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, tantangan atau apapun itu tidak bisa mempengaruhinya. Karena damai itu sendiri yang bisa berkata kepada topan, tenanglah, diam dan tenanglah. Waktu saya renungkan, betul juga. Ternyata pribadi Kristus itulah damai sejahtera yang kita miliki. Jadi pada saat saudara hadapi tantangan, masalah di tahun 2025 nanti di depan saudara mungkin yang membuat saudara tidak memiliki damai, datang sama Yesus. Ya, datang sama dia. Terus ingat saja kebaikannya, kemurahannya, karena dialah damai sejahtera saudara. Ya, dialah damai sejahtera saudara, yang saudara lakukan adalah fokus sama dia. Ya, bergantung sama dia. Libatkan dia dalam segala kehidupan saudara. Karena dia sanggup dan akan memampukan saudara melewatinya. Ya, dia Allah yang begitu luar biasa.
Dan saya akan berikan 2 tokoh kepada saudara. Kita akan bahas ini sedikit, ya, sesuatu yang luar biasa di sini. Ya, ada 2 pribadi yang apa yang tidak mungkin, yang harusnya memang sangat-sangat tidak mungkin, tetapi itu menjadi mungkin pada saat dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Waktu dia fokus sama Kristus. Karena seperti yang saya katakan, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bisnis kita, ya kan, keluarga kita, kesehatan kita, seperti itu. Karena hidup ini dikatakan firman Tuhan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu bagaimana hari esok dikatakan. Tetapi yang kita tahu, kita punya Tuhan ya, yang hebat, yang lebih hebat dari apapun yang menanti kita di depan. Ya, yang pertama adalah kita lihat pribadi wanita 12 tahun pendarahan. Coba kita buka ayatnya, kita nggak akan baca semua, terlalu panjang. Kita buka ayatnya di Lukas pasal 8, ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48 saja. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya, lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu diketahui, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa yang sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia ketika itu juga menjadi sembuh. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wanita ini kita tahu sebelum dia datang kepada Yesus, dia sudah usahakan segalanya. Dia berobat ke tabib, ke dokter, sampai dikatakan apa? Hartanya habis. Hartanya habis, dan kita tahu cerita ini, ya. Bahkan yang dia lakukan benernya mungkin beberapa orang menganggap ini hal yang sederhana. Ya, dia dengar tentang Yesus, kita tahu dia dengar tentang Yesus, dan dia pelan-pelan datang kepada Yesus dan menjamah jubah Yesus. Mungkin kita melihatnya sesederhana itu, tetapi yang dia lakukan tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena dia butuh iman, ya. Dia melihat sesuatu yang iman pribadi Kristus sendiri yang dia harus hampiri, dan ada risiko yang dia harus terima. Kenapa? Karena kalau dia tidak sembuh, dia habis. Kenapa dia habis? Ingat, dia ini apa? Pendarahan. Bagi orang Yahudi, kalau pendarahan ya di dalam, kita tahu di dalam Imamat 15 ayat 25-27 ya, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau bila ia mengeluarkan lelehan lebih lama lagi dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan harus baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Ya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apapun yang disentuhnya dikatakan. Jadi apapun yang dipegangnya menjadi najis. Jadi ingat, dia di dalam kenajisannya, dia mengambil resiko, dia mendengar tentang Yesus, dan dia berjalan melangkah dengan iman Kristus yang dia dengar, dan dia menggapai, dia menjamah dengan harapan, dengan keyakinan bahwa Tuhan bukan menjadi najis, tapi dia yang menjadi sembuh. Karena ingat, kalau dia nggak sembuh berarti apa? Yesus yang menjadi najis. Dan resikonya apa? Resikonya dia akan dilempari orang sampai mati. Kenapa? Ya, saya akan bagikan sedikit di sini lebih dalam ya, seperti itu. Ya, kenapa? Karena ingat ya, di sini dikatakan bahwa ini perempuan ya, dia dikatakan dalam kenajisannya dia menyentuh Yesus, tetapi kita tahu bukan Yesus yang menjadi najis, tetapi dia yang menjadi bersih, dia yang menjadi sembuh. Kenapa? Karena memang Yesus kita tidak akan pernah bisa dipengaruhi ya oleh kenajisan atau dosa apapun. Ya, dosa apapun yang datang sama dia itu akan diampuni, disembuhkan. Ya, di dalam kenajisannya. Jadi jangan pernah jangan pernah berpikir ya kita cukup jahat untuk kita nggak bisa datang sama Yesus. Jangan
Jangan berpikir kita, wih beta sangat jahat, beta sangat najis, beta sangat berdosa. Kayaknya Tuhan gak mungkin ampuni beta, jangan. Ya kenapa? Karena memang Tuhan datang untuk orang berdosa. Dan setiap dosa yang disentuh olehnya itu mengalami pengampunan luar biasa. Ya, jadi jangan pernah merasa cukup berdosa untuk datang sama dia, jangan. Karena saudara berdosa, saudara datang sama dia. Terima pengampunan dan belas kasihnya. Ya, dan di sini dikatakan luar biasanya. Saya akan teruskan sedikit di sini. Ya, saya akan teruskan sedikit di sini. Ingat, ya, jumbai waktu dia nyentuh ini bukan langkah sembarangan seperti yang saya katakan. Jumbai itu, ya, jumbai jubah Yesus itu di dalam orang Yahudi itu ada istilahnya mereka sebut itu sit-sit. Ya, saya nggak bisa tayangkan ya, laptop saya dah rusak, saya mau kerja, saya tidak bisa. Ya, itu sit-sit. Sit-sit itu rumbai-rumbai atau jumbai-jumbai, sit-sit itu, dan itu punya 5 sampul. Ya, ada 5 sampulnya. Di kat itu orang Yahudi, tempat ini orang Yahudi itu wajib ada waktu mereka mau berdoa itu apa? Itu ada 5 sampul dan ada 8 benang untuk itu setiap 5 sampulan. Ya, dan di dalam 5 sampul itu melambangkan 5 kitab Taurat di dalam Kejadian. Ya. Dan di setiap ruangannya dari 5 itu kan ada 4. Dan itu melambangkan nama dari Tuhan kita, Yahweh, YHWH. Dan untuk apa itu sampul jumbai itu? Untuk mengingatkan mereka untuk mentaati hukum Taurat. Ya, untuk mengingatkan mereka untuk mentaati hukum Allah. Ya, ada berapa hukum Allah? Ada 613 hukum di perjanjian lama. 613 hukum. Dan yang menariknya, inilah Alkitab kita. Tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau kita lihat kata sit-sit itu jumlah untuk nomornya, ya kalau kita lihat mereka ada nilainya. Nilai untuk kata sit-sit itu 600. Dan kalau kita tambahkan 600 ditambah 5 dan ditambah 8 itu 613. Makanya orang pakai itu jumbai jubah untuk mengingatkan akan hukum-hukum Allah. Akan hukum-hukum Allah. Tetapi yang menariknya, waktu dia menjamah jumbai Yesus, benarnya dia sedang mengklaim bahwa Yesuslah Mesias. Dari mana saya tahu? Maleaki 4 ayat 2. Maleaki 4 ayat 2. Sebenarnya itu makanya saya katakan ini gak sederhana yang kita pikir. Waktu dia menyentuh jumbai Yesus, sebenarnya dia sedang mengproklaim, menyatakan bahwa Yesuslah Mesias. Itu kenapa dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Ya, dia mengalami keselamatan, kesembuhan yang luar biasa. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan menjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wow, akan ada sukacita besar pada saat apa? Dikatakan apa? Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ingat, dia ini orang Yahudi, dia paham benar. Ya, dia tahu benar. Sehingga waktu dia menjamah jumbai, kenapa? Karena kata sayapnya di dalam bahasa Inggrisnya itu wings. Ya, pakai kata wings di dalam bahasa aslinya, ya, itu kanap. Kanap itu juga bisa diartikan sebagai corner atau sudut atau juga bisa jumbai. Jadi pada saat dia menyentuh ini jumbai, benarnya dia sedang proklaim, menyatakan bahwa Yesuslah Mesias. Ya, bahwa dialah Mesias. Dia yakin, dia percaya bahwa Yesuslah Tuhan Mesias itu. Dan pada saat orang fokus percaya bahwa dialah Mesias, dialah Tuhan Juru Selamat, maka apa yang terjadi? Keselamatan datang padanya, jawaban datang samanya. Ya, ingat, ini wanita 12 tahun pendarahan sudah putus harapan. Ya, dia sudah tidak berpengharapan. Ya, dia berpikir pasti tidak akan pernah ada perubahan. Tetapi waktu dia fokus kembali kepada Kristus, dia memproklamkan imannya, dia yakin dari apa yang dia dengar tentang Kristus. Dan dia menyatakan imannya, dia berkata dialah Mesias, dia jamah. Apa yang Yesus katakan? Apa yang terjadi di sana? Yesus berhenti. Betul tidak? Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Saya ingin tanya kepada saudara semua, kenapa sih Yesus harus berhenti? Tanya siapa yang menyentuh aku? Ini kan pertanyaan yang agak aneh, betul tidak saudara? Ini orang lagi berkerumun, banyak. Dia bilang, siapa yang menyentuh aku? Ya, siapa yang menyentuh aku? Dan kalau kita tahu bahwa cerita dari wanita 12 tahun pendarahan ini adalah cerita di dalam cerita. Betul tidak?
Ingat, dia ini sedang ada di dalam kisah bagaimana Yesus menyembuhkan anak dari Yairus. Ya, imam kepala. Ya, Yesus tujuannya sedang lewat untuk menyembuhkan anak dari Yairus. Tetapi di dalam cerita kesembuhan anak 12 tahun dari Yairus, tetap ada wanita 12 tahun yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang dia mengalami pendarahan. Lalu kenapa Yesus harus berhenti? Karena untuk menyatakan, untuk menguatkan iman dari Yairus. Saya yakin kenapa Yesus harus berhenti? Untuk menunjukkan kepada Yairus, pada saat engkau percaya kepadaku, bahkan di dalam kematian pun anaknya bisa dia bangkitkan. Makanya kesaksian saudara itu penting. Tadi Bu Sherly bilang dia penuh dengan kesaksian. Kenapa? Karena kesaksian saudara itu membangkitkan iman-iman saudara yang lain. Ya, di dalam Kristus. Kesaksian saudara. Ya, makanya di gereja ini selalu, ayo kalau ada kesaksian, berikan kepada gereja. Kenapa? Karena pada saat kita mendeklarasikan Yesus kita yang begitu luar biasa, maka kemurahan kebaikan itu akan terus datang kepada gerejanya, kepada jemaatnya di tempat ini. Kenapa? Karena kesaksian itu penting. Itu kenapa? Kalau kita lihat konteksnya, Yesus harus berhenti di tengah-tengah orang banyak dan diizinkan siapa yang menyentuh aku, dan perempuan ini harus kasih kesaksian. Supaya apa? Supaya Yairus dengar. Karena setelah kejadian itu orang banyak datang, anakmu sudah mati. Betul tidak? Kita tahu pada akhirnya setelah ini kejadian, yang terjadi adalah orang datang bilang anakmu sudah mati, jangan repotkan guru lagi. Tapi Yesus bilang percaya, percaya. Dan Yairus percaya, kenapa? Karena dia sudah dengar kesaksian dari wanita yang 12 tahun pendarahan ini. Jadi kalau saudara ada sesuatu yang luar biasa, saksikan. Saksikan. Kenapa? Karena itu bisa menolong mungkin saudara yang lain untuk imannya boleh bertumbuh, untuk kapasitasnya boleh ditambahkan. Sehingga pada saat dia mengalami masalah, dia tahu dia tidak sendirian. Kalau Tuhan bisa melakukan hal besar dalam hidupnya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga bisa sanggup melakukan hal besar dalam hidupku. Ya, makanya kesaksian saudara itu sangat penting. Jangan dipendam. Saya kemarin ada satu hal yang harus saya selesaikan, Tuhan ini bagaimana? Dan itu jelas sekali di hati, percaya saja padaku. Baru saya bilang, oke Tuhan, saya percaya kepadamu. Jam siangnya orang telepon, Kak Peter gimana kabarnya, sudah lama, dari tahun lalu dia nggak pernah kasih kabar. Ya, oh baik, puji Tuhan. Terus dia bilang, apakah yang bisa saya doakan? Dia bilang, saya taruh hati untuk tanya apa yang bisa saya bantu di kakak. Wah, saya kaget. Wah, saya bilang, wah Tuhan, saya baru tanya engkau sudah suruh hambamu untuk tanya beta, ya untuk tanya saya. Dan itulah cara Tuhan. Ya, pada saat apa? Kita melihat fokus kepada Dia sebagai Tuhan yang luar biasa. Ya, mungkin pergumulan saudara masalah, ya sampai seperti wanita 12 tahun pendarahan ini mungkin sakit, ya mungkin ada yang lain, ya. Tetapi saya ingin katakan, bahkan mungkin pergumulan saudara karakter, kan ada yang, oh Tuhan saya mau 2025 saya lebih sabar, ya saya lebih bermurah hati, ya. Dan saudara bergumul sudah lama kayaknya sulit sekali. Saya ingin katakan bahkan karakter pun Tuhan yang pedulikan. Kalau Tuhan sudah menjamah dan dia mengalami kasih karunia, tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan untuk merubahnya. Saya ingin akhiri dengan ini ya secara cepat saja. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 9. Secara cepat saya ingin akhiri di sini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, kalau kita lihat konteksnya di sini, ingat Yesus ya waktu dia sedang masuk di daerah itu, Zakeus langsung dengar, wah ada Yesus mau datang, ada Yesus mau datang, Yesus mau datang. Tapi kita tahu posisinya dia secara fisik pendek, jadi dia nggak kelihatan. Dia mau lihat Yesus nggak kelihatan, dia mau lihat Yesus nggak kelihatan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memanjat pohon ara. Dia manjat pohon ara supaya apa? Supaya dia bisa melihat Yesus. Ingat dia ini debt kolektor, pungut pajak. Pungut pajak sama sekarang sama dulu beda ya Bapak Mama. Jangan disamakan. Kenapa? Karena pungut pajak zaman dulu itu sangat dibenci sesama orang Yahudi. Kenapa?
Karena mereka bekerja untuk yang menjajah mereka, yang menindas mereka. Dan bukan hanya kerja sama yang menjajah dan menindas mereka, mereka juga masih ambil keuntungan lagi. Ya, masih ambil keuntungan. Ya, mereka minta lebih dari yang seharusnya. Itu kenapa mereka sangat dibenci tax collector pada zaman itu. Ya, mereka sangat dibenci. Kenapa? Karena mereka minta lebih, memanfaatkan. Beta kerja sama penjajah, ya sama yang jajah mereka sekalian saja. Udah dibenci ya sekalian saja. Jadi mereka sering minta lebih dari yang seharusnya. Itu kenapa orang Yahudi sangat benci sama tax collector. Mereka menganggap bahwa mereka sangat orang-orang berdosa. Ya yang gak layak, ya seperti itu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Zakheus, dia melihat kasih karunia Allah. Banyak orang berusaha untuk melihat kasih karunia Allah dengan usahanya. Betul tidak? Ingat pohon ara itu pertama kali di-mention itu di dalam kejadian. Ya, di dalam kejadian itu manusia waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka apa yang mereka lakukan? Mengambil daun pohon ara. Coba untuk tutupi. Lambang dari usaha manusia. Ya, dan kita tahu memang pohon ara itu juga beberapa tempat di dalam Alkitab dilambangkan sebagai usaha manusia yang gagal. Tuhan banyak melihat orang berusaha untuk datang sama dia, tapi mereka gak tahu caranya. Itu kenapa kita harus kasih tahu mereka tentang Injil kasih karunia. Itu kenapa kita harus kasih tahu mereka tentang Injil kasih karunia. Ya, makanya Yesus bilang pada saat Zakheus pakai usahanya untuk datang sama Yesus untuk melihat kasih karunia itu. Yesus bilang, kamu gak cukup dengan hanya melakukan usahamu. Kamu tidak bisa hanya dengan melakukan hukum Taurat. Tidak bisa. Turun, datang. Akhirnya apa? Zakheus turun dan bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Di rumahnya. Ingat, orang kalau diundang makan itu apa? Fellowship, ada hubungan. Ya, ada ikatan yang terjadi. Ya. Jadi apa yang terjadi? Zakheus, ya, dia mendatangi, dia datang, dia menjumpai Yesus secara pribadi. Dan hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Amin. Hidupnya pasti berubah. Ya. Kapasitasnya pasti ditambahkan. Seperti yang Bapak Gembala omong, dulu yang suka marah-marah, ya, mulai kapasitas diperbesar, mulai tidak marah-marah. Zakheus yang suka ambil uang, dia bilang apa? Setengah hartaku aku akan berikan. Jadi bermurah hati. Ya. Apapun yang kita posisikan dulu diri kita dan kita merasa, beta gak bisa berubah, datang sama dia. Karena tidak ada yang dia tidak sanggup untuk lakukan bagi saudara dan saya. Ya, lalu apa? Bagaimana untuk kita terus diingatkan untuk fokus sama dia? Bagaimana untuk kita terus bisa fokus sama dia? Ya, kita buka di dalam Roma 10, ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Mendengar firman Kristus, bukan yang lain. Sekarang di sosial media begitu banyak pengajar-pengajar, betul? Pengkhotbah, ya. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua, dengarlah ya pengkhotbah yang memberitakan kabar baik, kasih karunia. Kapten tahu dari mana bilang begitu? Dari Alkitab. Saya ingin tunjukkan kepada saudara. Buka di dalam ayat sebelumnya 14:15. Ayat 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, versi bahasa Inggrisnya lihat, dikatakan seperti ini. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Wow, ya. Kalau di dalam versi yang lain ya, saya sangat senang sekali dikatakan the arrival of those who proclaim the good news. Ketibaan orang yang tiba, yang datang untuk memberitakan kabar baik. Dan kabar baik itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mau dengar khotbah-khotbah di YouTube, ya untuk membangun iman saudara, untuk membuat saudara fokus sama Kristus, dengarlah khotbah-khotbah yang mengajarkan kabar baik. Bukan kabar penghukuman. Karena begitu banyak hamba Tuhan
mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk penghakiman, tetapi tidak mau dipakai alat Tuhan untuk mengasihi orang lain. Ya. Jadi dengarlah ya firman Tuhan, bacalah Alkitab saudara dan fokuskan kepada pribadi Kristus. Maka ini yang akan terjadi sama saudara. Saya ingin tutup di sini, benar-benar akan tutup di sini. Di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Diperbuatnya berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon kalau ditanam ya berarti dia bukan pohon liar. Dia milik seseorang dan kita tahu kita bukan pohon liar. Kita milik Kristus. Ditanam di mana oleh Kristus? Di tepi aliran air. Artinya apa? Selalu dapat supply. Dapat supply air, dapat supply yang tidak layu daunnya. Yang tidak layu daunnya, forever green, selalu hijau, segar, penuh damai sejahtera. Jadi bagaimana saudara dapatkan damai sejahtera? Dengan terus melihat pribadinya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Kata musimnya ya untuk perjanjian lama dalam bahasa Yunani atau Septuaginta itu memakai kata kairos. Artinya waktu Tuhan. Di dalam waktu Tuhan. Ya, jadi di dalam waktu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita, Dia pasti jawab. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Beberapa waktu lalu pendeta kita, gembala kita kasih 3 pokok doa untuk kita doakan di tahun 2025. Saya berharap saudara tidak hanya menulisnya begitu saja. Tapi saya berharap saudara meletakkan pokok doa saudara di dalam pribadi Yesus. Yakin dan percaya Dia sanggup selesaikan itu bagi saudara. Ya, apapun tantangan saudara di tahun 2025, pergumulan saudara di tahun 2025, lihatlah Yesus sebagai pribadi yang lebih besar dari apapun yang akan ada di depan saudara. Amin.